Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Daumi Elik. Kali ini aku sedang nongkrong ya, nongkrong dengan pemandangan Gunung Jaya. Nah, gunung atau bukit, gunung atau bukit yang di sebelah sana itu, nah itu disebutnya Gunung Jaya ya, bagi warga di kampung desaku menyebutnya Gunung Jaya. Nah, Gunung Jaya ini ya bisa diseberangi dengan berjalan kaki. Dari sini kita menuju ke sana itu melewati Desa Demangan dulu. Jadi Protes terus. iya cuy, narka. Guys, itu temanku Jaya tau nggak sih, itu dia entah ngomong apa dia tuh Endi, ya kok. Katanya kalau ngonten di tengah sana katanya lebih bagus katanya. Guys, aku tuh ketemu barusan tuh itu temen teman kecil. Teman kecil ngeledekin aku, konten terus katanya. Nah, lanjut Gunung Jaya. Gunung Jaya ini ya orang di daerahku menyebutnya itu Gunung Jaya. Tapi sebetulnya tuh kayak bukit ya, tapi kami tuh seneng banget kalau menyebutnya itu Gunung Jaya. Entah itu benar atau bukan itu namanya Gunung Jaya ya. Kalau ada orang ya yang nonton ini tinggal di sana boleh komen deh namanya gunung apa itu ya. Yang pasti di daerah tempatku ini disebutnya Gunung Jaya. Jadi Gunung Jaya ini bisa ditempuh melalui yang namanya dongkal, belik ya, bisa juga dan bisa juga dengan dilampaui melewati Desa Demangan atau Semingkir juga bisa begitu. Dengan menyeberangi yang namanya Jembatan Nambo ya. Jembatan Nambo tuh paling ikonik banget di kampungku ya. Karena setiap sore ya, setiap menjelang sore pokoknya ya. Karena suasananya di situ sejuk, bawahnya tuh sungai, sungai yang berbatu-batu besar, sungainya tuh lebar begitu ya, seperti pantai gitu. Jadi disebutnya namanya Kali Nambo dan jembatannya yang berwarna biru. Jadi jembatan itu di kanan kirinya besinya dicat berwarna biru begitu. Jadi kami menyebutnya jembatan Nambo atau Bruk Nambo. Konon Bruk Nambo ini dibangun dulunya ya, konon ya, entah benar apa salah, dibangun waktu zaman Belanda ya. Jadi di masa dulu kan pekerjanya kan secara paksa. Jadi kalau airnya pasang pastinya si jembatan itu tidak cepat selesai ya. Tidak cepat selesai, kemudian ambruk lagi, kena banjir, ambruk lagi. Jadi ada seseorang yang jahat di zaman dulu, kemudian mengorbankan salah satu pekerjanya untuk dijadikan sebagai patok ya, kepalanya di antara jembatan Ambo itu supaya jembatan Ambonya cepat jadi begitu katanya, dengan berkorban nyawa, berkorban jiwa, raga begitu supaya jembatan itu jadi. Akhirnya suatu hari konon jembatan itu jadilah ya, namanya jembatan Nambo. Jadi si jembatan Nambo ini secara sejarah mengerikan ya. Mengerikan dalam arti waktu orang atau manusia ini ditumbalkan gitu kan, ya namanya juga tumbal, pastinya tidak rela ya secara paksa direnggut nyawanya. Ya begitu sadisnya begitu ya. Hanya hanya untuk membuat jembatan gitu, mengorbankan nyawa gitu. Demi untuk bisa ya ada jembatan dan juga untuk menyeberang, untuk menuju ke Gunung Jaya itu. Itu konon ya, konon ceritanya. Kalau salah dibetulkan, kalau ada yang tahu sejarahnya betul ya tolong dikasih tahu gitu ya. Nah, jadi seperti itu sekelumit asal muasal ya jembatan Nambo, kenapa jembatan Nambo berdiri begitu. Jadi konon kalau tidak ada tumbal tidak akan berdiri karena selalu diganggu oleh astral yang di situ. Jadi diruntuhkan lagi begitu. Jadi setelah ada tumbal konon ya, setelah ada penumbalan ternyata jembatan itu berdiri. Jadi sampai sekarang jembatan Nambo itu memang lieu eh chưa nyong melu chưa enggak ya terus ya chưa ya iya
Jadi setelah jembatan Ambo itu jadi sampai sekarang lah orang-orang pada ke situ guys, pada bersukaria ya untuk ya mejeng-mejeng gitu namanya jembatan Ambo. Nah di situ yang namanya Gunung Jaya. Nah guys, jadi aku sekarang ngerumpi dengan temanku. Nah di ujung sana tuh ada burung, namanya burung blekok. Sambil ngerumpi menikmati angin sepoi-sepoi. Ini tuh tumben kali ini tuh anginnya agak dingin. Angin dinginnya adem ya. Ning tengah kamu panas sih Masya Allah ya. Nah guys, ini dia aku sedang ngerumpi bersama temanku. Ya, dia lagi nunggu suaminya di tengah-tengah sana ya. Sebentar lagi akan pulang dia karena sudah siang mau masak katanya. Nah guys, barusan kan aku dari sawah ya, dari ujung sana ya, dari ujung sana sekarang aku jalan pulang. Ya, temanku barusan sudah pulang duluan karena dengan menggunakan motor ya. Tapi aku dengan menggunakan sikil atau menggunakan kaki, jadinya jalan begitu ya guys. Nah, aku tadi tuh ke sawahnya dia gitu loh. Ke sawahnya temanku itu ngeliatin ngeliatin temanku itu ya merawat sawahnya gitu. Nah, nih siang-siang. Ini tuh sebetulnya baru jam 10 pagi, tapi rasanya tuh sudah panasnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau di rumah tuh adem, tapi kalau di sawah tuh begitu panas, dahsyat banget panasnya guys. Ya, sampai-sampai serasa tuh panasnya tuh kayak jam 12 siang gitu ya. Luar biasa panasnya. Sekarang aku mau ke desa temenku ya, karena di temenku tuh suka ada yang jualan, ya jualan sayuran gitu, kadang juga jualan dawet begitu ya guys. Jadi aku akan ke tempat atau ke rumah temenku gitu, nggak jauh dari sini, sebentar lagi sampai begitu. Ini tuh desanya sejuk, cuma ya emang cuacanya lagi panas aja gitu ya guys. Jadi seperti ini tuh ya, terang benderang. Ini tuh jalanan yang paling terkenal di desa ya. Nah ini dia. Sekarang aku sudah memasuki desa. Nah ini ada mobil kuning namanya Koperanda kalau di kampung ini ya, namanya Koperanda. Jadi Koperanda ini aktifnya tuh pagi jam 5.30 sudah aktif gitu. Kemudian nanti ya dipenuhi dengan orang-orang yang akan pergi ke pasar untuk belanja dan dijual di desa. Nah, ini rumah tetanggaku, tetangga jauh gitu. Seperti ini. Sudah seperti di kota gitu. Rumahnya seperti ya gedung-gedung gitu. Dan jalanan di sini tuh nanjak, guys, tuh ya. Hah? Apa sih? Mampir dulu. Nah guys, ya sudah sampai nih di rumah temanku ya. Anak daun sem. Dawet. Iya. Ini. Di konten no. Iya. Sepira. 1.000 murah. Guys, di sini aku beli sayur ya. Nanya ke Dondong tidak ada, jadi aku di sini beli sayuran. Juga ada dawet. Ini dawet ya makanan terkenal di kampungku ya. Ini adalah minuman ya, sebetulnya bisa dicampur dengan es kalau mau makan. Dan ini bahannya hanya dengan tepung beras dan gula merah saja begitu ya. Dan juga di sini ada sayur yang lain seperti pare, sayur asem juga lah namanya, juga sayur-sayur apa tukang sayur ya, pastinya semuanya ada. Nah, di sini aku membeli selain dawet ada juga jambu kelutuk, dan temanku menawarkan cabai, ya bolehlah cabai ya. Dan cabai ini ya seumbuk, bilangnya di kampung ini seumbuk itu 5.000 rupiah guys, kira-kira kayak 2 on gitu beratnya. Jadi aku nanya seumbuk berapa ribu gitu katanya kan ya. Aku bilang ih mahal amat gitu guys ya. Lalu ada kerupuk juga, itu kerupuk coklat ya, di mana-mana ada kerupuk coklat, ada kangkung dan macem-macem lah ya. Dan juga ditawarin yang namanya tahu di sini tuh tahunya kurang enak sebetulnya guys. Tahu di kampung ini tuh kayak rada asem-asem gitu, sudah digoreng dari pabriknya. Nah itu dia guys, namanya Yudanipah yang jualan sayuran ini. Nah si Yudanipah ini kalau pagi-pagi tuh
5.30 dia sudah pergi ke pasar. Ya naik tadi tuh, naik mobil yang kuning tadi yang disebut dengan apa itu namanya? Apa ya? Kalau di kampung kamu itu namanya apa ya, guys? Mobil angkot. Nah, ini nawarkan aku ya tahu ya. Tahu di sini segepok ini nih harganya 14.000, guys. Jadi tahu di kampung ini kurang enak guys sebetulnya, kayak agak asam-asam gitu. Kalau di kota lain kan banyak pilihan tahu ya, tapi kalau di kampungku pilihannya sedikit tahunya. Jadi mau nggak mau cuma tahu kuning gini aja, nggak ada tahu yang lainnya. Dan tahu kuning ini sudah paling enak katanya, padahal kalau aku makan tuh ya beda, rasanya agak asem gitu ya, sudah digoreng dari pabriknya gitu ya. Di sini juga selain tahu ada juga pare, sayur asem ya, namanya juga orang jualan ya guys, pastinya macam-macam dia jual. Nah, sudah belanjaan dihitung semua lalu aku pulang deh. Dan terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian, wassalamualaikum, dadah. Mau istirahat pulang.